Di tengah riuh pasar malam, saat lampu biang lala berputar pelan dan musik komedi putar terdengar samar, seorang CEO muda yang biasanya dingin justru berdiri gemetar di depan gadis penjual minuman sederhana. Semua orang menoleh. Malam itu, bukan kekayaan yang membuatnya berani, bukan jabatan, melainkan cinta yang hampir ia kehilangan selamanya. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, dukung terus channel Mutiara Hikmah dengan cara tekan tombol like dan subscribe, serta share cerita ini kepada orang-orang yang dicintai. Namanya Naya Larasati. Gadis sederhana yang setiap sore mendorong gerobak kecil bertuliskan es rempah senja ke pasar malam kota Suralaya. Hidupnya tidak mewah, tapi ia punya sesuatu yang jarang dimiliki orang-orang sibuk, hati yang hangat. Naya tinggal bersama ibunya, Bu Salma, dan adiknya, Arkan, yang masih sekolah. Ayah mereka sudah lama meninggal, meninggalkan utang kecil, rumah kontrakan, dan mimpi-mimpi yang harus ditunda. Namun anehnya, Naya tidak pernah terlihat menyerah. Ia selalu tersenyum kepada pembeli, seolah-olah dunia tidak pernah terlalu berat untuk dipikul. Padahal, setiap malam setelah pasar tutup, ia menghitung uang receh dengan dada berdebar, berharap besok masih cukup untuk makan. Di sisi lain kota, hiduplah Raka Pradipta Aksara, CEO muda Aksara Meridian, perusahaan properti besar yang namanya sering muncul di berita bisnis. Usianya baru 31, tapi wajahnya selalu tampak lebih lelah dari umurnya. Orang mengenalnya sebagai pemimpin tegas, rapi, dan sulit disentuh. Setiap keputusan Raka bernilai miliaran, setiap senyumnya ditunggu wartawan, dan setiap langkahnya diawasi para investor. Tetapi di balik jas mahal dan kantor tinggi itu, Raka adalah manusia yang sangat kesepian. Ia tumbuh dalam keluarga yang mengukur cinta lewat pencapaian. Baginya, hidup seperti ruang rapat panjang tanpa jendela. Semua tertata, tapi tidak ada udara segar. Pertemuan mereka terjadi pada malam Jumat yang gerimis. Mobil Raka tiba-tiba mogok tidak jauh dari pasar malam Suralaya. Sopirnya sedang mengurus derek, sementara Raka memilih berjalan sebentar untuk menghindari udara pengap di mobil. Ia masuk ke pasar malam dengan sepatu mahal yang jelas tidak cocok menginjak tanah becek. Orang-orang berlalu lalang membawa balon, jagung bakar, dan tawa. Raka nyaris terpeleset ketika seorang gadis menarik lengannya. "Hati-hati, Pak. Di sini yang jatuh bukan cuma orang, kadang gengsi juga ikut jatuh," katanya ringan. Raka menoleh. Di depannya, Naya tersenyum sambil membawa 2 gelas es rempah yang wanginya seperti rumah. Raka yang biasanya kaku, entah kenapa tidak langsung pergi. Ia membeli 1 gelas minuman Naya, lalu duduk di bangku plastik kecil dekat gerobak. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, tidak ada yang memanggilnya Pak CEO. Tidak ada laporan, tidak ada tekanan, tidak ada orang yang menilai jasnya. Naya bahkan tidak tahu siapa dia. Gadis itu hanya menganggapnya pelanggan asing yang terlihat terlalu serius untuk ukuran pasar malam. "Bapak sering cemberut begini?" tanya Naya. Raka hampir tersedak. Biasanya orang segan berbicara begitu padanya. Namun malam itu, ia justru tertawa pelan. Tawa kecil yang terasa asing, seperti bagian dirinya yang sudah lama hilang. Sejak malam itu, Raka mulai datang lagi. Awalnya seminggu sekali, lalu 2 kali. Ia selalu datang dengan alasan berbeda. Kadang katanya ingin membeli minuman untuk sopir, kadang hanya ingin melihat pasar malam. Naya tidak curiga. Baginya, Raka hanyalah pelanggan tetap yang aneh, berpakaian terlalu rapi, tapi selalu memesan minuman paling sederhana. Pelan-pelan, percakapan mereka tumbuh. Naya bercerita tentang ibunya, tentang Arkan yang ingin jadi dokter, tentang mimpinya membuka kedai kecil. Raka mendengarkan tanpa memotong. Dan setiap kali Naya bertanya tentang hidupnya, Raka menjawab samar, "Aku cuma bekerja di kantor." Naya tertawa. "Pantas wajahmu seperti laporan keuangan." Namun semakin sering Raka datang, semakin sulit ia menyembunyikan dirinya. Suatu malam, Damar Satrio, asisten pribadi Raka, datang tergesa ke pasar malam membawa map penting. Ia memanggil Raka dengan sebutan, "Pak Raka Pradipta." Naya yang sedang menuang es langsung berhenti. Nama itu tidak asing.
Wajah itu sering muncul di layar televisi dekat warung. CEO muda, pewaris keluarga besar, pria yang dianggap mustahil tersentuh orang biasa. Naya memandang Raka lama. Untuk beberapa detik, suara pasar malam seperti mengecil. Raka ingin menjelaskan, tapi Naya sudah tersenyum tipis. Jadi, selama ini pelanggan cemberutku ternyata orang penting. Kalimatnya ringan, tapi matanya jelas terluka. Raka mengejar Naya setelah pasar tutup. Di bawah lampu-lampu kecil yang mulai dimatikan, ia meminta maaf. Ia bilang bukan niatnya membohongi, hanya saja ia ingin satu tempat di mana orang melihatnya sebagai manusia, bukan jabatan. Naya diam cukup lama. Hatinya sebenarnya mengerti, tapi ia juga takut. Dunia Raka terlalu tinggi, terlalu terang, dan terlalu banyak orang yang bisa menginjaknya tanpa merasa bersalah. "Pak Raka," katanya pelan, sengaja memakai jarak itu, "orang seperti saya tidak terbiasa berdiri di gedung tinggi. Anginnya terlalu kencang." Raka terdiam. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa cinta bukan hanya soal mendekat, tapi juga membuat seseorang merasa aman. Sementara Raka mulai memahami rasa itu, keluarganya bergerak ke arah lain. Ibunya, Nyonya Amara Aksara, sudah menyiapkan perjodohan bisnis dengan Kirana Suryaningrat, putri investor besar. Kirana cantik, anggun, dan pandai membawa diri. Di mata dunia, ia pasangan sempurna untuk Raka. Mereka sama-sama berasal dari keluarga terpandang. Sama-sama tahu cara tersenyum di depan kamera. Namun Kirana tahu Raka tidak pernah benar-benar melihatnya. Baginya, pernikahan itu adalah kesepakatan yang menguntungkan, bukan mimpi romantis. Ketika ia mendengar Raka sering pergi ke pasar malam, rasa penasaran berubah menjadi gelisah. Ia bertanya-tanya, gadis macam apa yang mampu membuat pria sedingin Raka pulang dengan mata lebih hidup? Raka mencoba menjauh dari Naya karena tekanan keluarga. Ia tidak datang selama beberapa hari. Naya berpura-pura tidak menunggu, tapi setiap kali ada pria berjas lewat, matanya bergerak lebih cepat. Ia marah pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ia merindukan seseorang yang bahkan tidak sepenuhnya jujur sejak awal? Namun rindu kadang tidak sopan. Ia datang tanpa izin, duduk di dada, lalu membuat malam terasa lebih panjang. Bu Salma memperhatikan perubahan putrinya. "Naya, orang kaya atau biasa, yang penting hatinya tidak membuatmu merasa kecil," nasihat ibunya. Naya mengangguk. Tapi dalam hati ia bertanya, apakah Raka akan memilih hatinya sendiri, atau tetap menjadi anak patuh dalam keluarga besar itu? Pada malam ketujuh, Raka akhirnya datang. Namun kali ini ia tidak sendirian. Kirana muncul bersamanya, mengenakan gaun sederhana tapi tetap terlihat mahal. Naya langsung paham sebelum siapapun bicara. Ada jenis sakit yang tidak perlu dijelaskan. Raka memperkenalkan Kirana sebagai rekan keluarga. Kirana tersenyum sopan, lalu memuji minuman Naya. Tidak ada hinaan, tidak ada kata kasar, tapi setiap kalimatnya seperti jarum halus. Pasar malam ini menarik. Ya, sederhana sekali. Pantas Raka mencari suasana berbeda di sini. Naya hanya tersenyum. Ia tahu dirinya tidak sedang diserang terang-terangan. Justru karena itu, ia sulit membela diri. Raka melihat wajah Naya berubah, dan rasa bersalah menusuknya diam-diam. Sejak malam itu, gosip mulai menyebar. Beberapa pedagang membicarakan Naya dengan nada iri. Ada yang bilang ia sengaja mendekati orang kaya. Ada yang bilang gadis biasa harus tahu diri. Naya berusaha tetap bekerja, tetapi kata-kata orang kadang lebih berat dari gerobak yang ia dorong. Puncaknya terjadi ketika sebuah akun media sosial mengunggah foto Raka sedang membantu Naya menutup gerobak. Captionnya menyindir tajam, seolah Naya perempuan licik yang memanfaatkan CEO kaya. Komentar-komentar berdatangan. Naya membaca sebagian, lalu mematikan ponsel dengan tangan gemetar. Malam itu ia tidak menangis di depan ibunya. Ia hanya mencuci gelas lebih lama dari biasanya, supaya air bisa menyembunyikan air matanya. Raka marah saat mengetahui unggahan itu. Ia meminta tim hukumnya menelusuri sumbernya, tapi Naya justru menolak dibela secara berlebihan.
Kalau Bapak turun tangan, orang akan makin yakin saya memang sedang mencari perlindungan dari orang kaya, katanya. Raka terdiam. Lagi-lagi Naya mengingatkannya bahwa niat baik tidak selalu terasa baik bagi orang yang menerimanya. Naya tidak ingin diselamatkan seperti orang lemah. Ia hanya ingin dihormati. Namun masalah tidak berhenti di sana. Tiba-tiba izin lokasi gerobak Naya dipermasalahkan oleh pengelola pasar. Padahal selama ini semua pedagang membayar iuran yang sama. Naya mulai sadar, ada tangan tidak terlihat yang ingin membuatnya pergi dari hidup Raka. Tangan itu bukan Kirana sepenuhnya, melainkan Bagas Winendra, Direktur Keuangan Aksara Meridian yang diam-diam takut posisinya tergeser. Bagas tahu Raka sedang menyelidiki laporan keuangan perusahaan. Ia juga tahu kehadiran Naya membuat Raka berubah lebih berani mengambil keputusan sendiri. Karena itu, Bagas memanfaatkan gosip untuk menyerang dua arah, menjatuhkan Naya dan melemahkan Raka di mata Dewan. Bagas menyebarkan rumor bahwa Raka memakai dana perusahaan untuk membantu keluarga Naya. Rumor itu tidak benar, tapi cukup untuk membuat investor resah. Dalam dunia bisnis, kebenaran kadang kalah cepat dari kabar buruk. Raka dipanggil rapat mendadak. Dan untuk pertama kalinya, nama Naya disebut di ruang yang seharusnya tidak pernah menyentuh hidupnya. Raka diminta menjelaskan hubungannya dengan Naya. Ibunya memandangnya dengan mata kecewa, bukan karena rumor itu, melainkan karena Raka dianggap mempermalukan keluarga. Kamu boleh menyukai siapapun, kata Nyonya Amara dingin, tapi jangan menyeret nama Aksara ke pasar malam. Kalimat itu membuat Raka menegang. Ia akhirnya menjawab, justru di pasar malam itu saya belajar menjadi manusia. Ruang rapat hening. Pernyataan itu sederhana, tapi bagi keluarga Aksara, itu terdengar seperti pemberontakan. Raka keluar dari rapat dengan dada panas. Namun saat ia menelepon Naya, panggilannya tidak dijawab. Ia tidak tahu, di saat yang sama, Naya sedang menghadapi masalah yang jauh lebih dekat dengan hidupnya. Bu Salma jatuh sakit karena kelelahan. Bukan penyakit yang mengancam, tapi cukup membuat Naya panik karena biaya pemeriksaan tetap harus dibayar. Di rumah kontrakan kecil itu, Naya duduk di samping ibunya sambil menggenggam amplop uang hasil jualan. Jumlahnya tidak cukup. Arkan mencoba kuat, tapi matanya merah. Raka datang setelah Damar memberitahu alamat Naya. Ia menawarkan bantuan, tetapi Naya menolak dengan lembut. Saya percaya Bapak baik. Tapi saat ini, setiap bantuan dari Bapak akan menjadi bahan bakar untuk orang yang ingin menjatuhkan kita. Raka ingin membantah. Namun melihat wajah lelah Naya, ia menahan diri. Ia akhirnya membantu dengan cara lain, menghubungi klinik umum lewat program sosial perusahaan, tanpa menyebut nama Naya. Naya tahu juga akhirnya. Bukan karena Raka mengaku, melainkan karena seorang perawat mengatakan program pemeriksaan gratis itu baru saja diperluas ke wilayah mereka atas arahan Aksara Meridian. Naya marah, tapi bukan marah yang benar-benar marah. Ia bingung harus merasa tersinggung atau berterima kasih. Malam itu, ia menemui Raka di tepi pasar malam yang hampir tutup. Kenapa Bapak selalu mencari jalan untuk membantu saya? Tanyanya. Raka menatapnya lama. Karena aku tidak tahan melihat kamu berjuang sendirian. Naya menghela napas. Saya sudah biasa berjuang sendiri. Yang saya takutkan, saya jadi terbiasa berharap pada seseorang yang suatu hari memilih pergi. Kata-kata itu membuat Raka diam lebih lama dari biasanya. Di tengah ketegangan itu, Kirana datang menemui Naya tanpa Raka. Namun kali ini sikapnya berbeda. Ia tidak membawa sindiran. Ia hanya duduk di bangku plastik dan memesan es rempah. Setelah beberapa saat, Kirana berkata, "Aku iri padamu." Naya hampir tertawa karena merasa kalimat itu mustahil. Kirana melanjutkan, "Aku punya banyak hal, tapi tidak pernah membuat Raka tertawa seperti itu." Untuk pertama kalinya, Naya melihat Kirana bukan sebagai saingan, melainkan perempuan lain yang juga terjebak dalam rencana keluarga. Kirana mengaku tidak mencintai Raka, tetapi ia takut mengecewakan ayahnya. Malam itu, dua perempuan dari dunia berbeda duduk berdampingan, sama-sama lelah oleh harapan orang lain. Kirana akhirnya memberitahu sesuatu yang penting.
Ia pernah melihat Bagas berbicara dengan pengelola pasar dan seseorang dari media gosip. Naya terkejut. Semua kepingan mulai menyatu. Namun bukti belum ada. Raka pun sedang ditekan dewan untuk mengambil cuti sementara sampai isu dana perusahaan selesai diperiksa. Nama baiknya dipertaruhkan. Naya merasa dirinya menjadi sumber masalah. Ia memutuskan menjauh. Tanpa memberitahu Raka, ia berhenti berjualan selama beberapa hari dan membawa ibunya tinggal sementara di rumah bibinya di kota sebelah. Pasar malam kehilangan satu gerobak kecil, tetapi bagi Raka, yang hilang adalah cahaya. Ia datang setiap malam, melihat tempat Naya biasa berdiri, dan hanya menemukan ruang kosong. Raka mencari Naya kemana-mana. Ia bertanya kepada pedagang, menghubungi Arkan, bahkan mendatangi rumah kontrakan yang sudah terkunci. Tidak ada jawaban. Untuk pertama kalinya, Raka merasakan kehilangan yang tidak bisa dibeli kembali. Di kantor, ia tetap harus menghadapi penyelidikan internal. Bagas tersenyum puas melihat Raka mulai kacau. Namun Damar tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan rekaman CCTV, bukti transfer mencurigakan, dan percakapan Bagas dengan pihak luar. Sementara itu, Raka menemukan catatan kecil tertinggal di gerobak Naya yang disimpan pedagang sebelah. Isinya hanya satu kalimat, kadang pergi bukan karena tidak sayang, tapi karena takut menjadi alasan seseorang hancur. Raka membaca kalimat itu berulang-ulang sampai dadanya sesak. Di kota sebelah, Naya mencoba menata hati. Ia membantu bibinya membuat kue pagi-pagi dan merawat ibunya. Namun setiap malam, saat mendengar suara musik dari pasar kecil dekat rumah, pikirannya kembali pada Raka. Ia ingat cara Raka canggung saat memegang gelas plastik. Ia ingat tawa pendek pria itu saat diejek terlalu serius. Ia juga ingat sorot mata Raka ketika berkata tidak tahan melihatnya berjuang sendiri. Naya ingin percaya, tapi takut. Cinta yang berbeda dunia sering terdengar indah dalam cerita, tetapi dalam hidup nyata, perbedaannya bisa menjadi tembok tinggi. Dan Naya sudah terlalu sering melihat orang miskin diminta tahu diri sebelum diberi kesempatan membuktikan isi hati. Suatu sore, Arkan datang menemui Naya membawa kabar mengejutkan. Raka tidak jadi bertunangan dengan Kirana. Bahkan Kirana sendiri yang membatalkan rencana itu di depan keluarganya. Lebih dari itu, penyelidikan internal mulai menemukan kejanggalan besar pada Bagas. Naya terdiam. Ia ingin lega, tetapi rasa bersalah masih menahannya. Arkan lalu memberikan ponsel dan memutar video singkat dari Damar. Di sana terlihat Raka berdiri di pasar malam, di tempat gerobak Naya biasa berada. Wajahnya lelah, tapi suaranya tegas. Kalau Naya melihat ini, bilang padanya aku tidak hancur karena dia. Aku justru belajar berdiri karena dia. Naya menutup mulut, menahan tangis yang akhirnya jatuh juga. Naya kembali ke Suralaya pada malam saat pasar malam dibuka lebih meriah dari biasanya. Ada festival kecil menyambut akhir musim liburan. Lampu warna-warni dipasang lebih banyak, biang lala bergerak pelan, dan aroma makanan memenuhi udara. Naya belum berani menemui Raka. Ia hanya ingin mengambil gerobaknya dan memulai lagi. Tetapi saat sampai di sana, ia melihat gerobaknya sudah bersih, dicat ulang dengan warna hangat, tanpa mengubah tulisan lamanya. Pedagang lain menyambutnya. Mereka meminta maaf karena sempat percaya gosip. Naya terharu, namun dadanya bergetar ketika melihat Raka berdiri tidak jauh dari situ. Kali ini ia tidak memakai jas. Hanya kemeja sederhana, lengan digulung, dan mata yang penuh rindu. Mereka tidak langsung berpelukan seperti di film. Justru keduanya berdiri canggung, dipisahkan suara pasar malam dan banyak kata yang belum selesai. Raka mendekat perlahan. Aku mencari kamu, katanya. Naya menunduk. Saya tahu. Kenapa pergi? Tanya Raka, meski ia sudah membaca catatan itu. Naya mengangkat wajah. Karena saya takut mencintai seseorang yang dunianya bisa menghukum saya hanya karena saya ada. Raka menelan napas. Jawaban itu bukan drama, melainkan luka. Ia lalu berkata pelan, kalau duniaku membuatmu merasa tidak pantas, maka duniaku yang harus berubah, bukan kamu. Naya ingin percaya.
Tetapi sebelum ia menjawab, sebuah keributan muncul dari pintu masuk pasar. Bagas datang bersama beberapa orang, mencoba membuat kekacauan terakhir. Ia menuduh Raka memakai pencitraan murahan untuk menutupi skandal perusahaan. Beberapa pengunjung mulai merekam. Suasana yang tadinya hangat berubah tegang. Namun kali ini Raka tidak terpancing. Ia berdiri di depan Naya, bukan untuk menyembunyikannya, melainkan untuk memastikan tidak ada yang merendahkannya lagi. Damar muncul membawa petugas keamanan pasar dan perwakilan dewan perusahaan. Bukti sudah lengkap. Rekaman CCTV, aliran dana, dan pesan Bagas terbuka satu persatu. Ternyata selama ini Bagas yang menyalahgunakan dana proyek, lalu mencoba menimpakan isu kepada Raka. Orang-orang mulai berbisik. Bagas kehilangan keberanian. Dan Naya melihat sendiri, kebenaran akhirnya punya suara. Setelah Bagas dibawa pergi untuk diproses secara hukum, pasar malam kembali bernapas. Namun suasananya tidak lagi sama. Semua mata kini tertuju pada Raka dan Naya. Raka sebenarnya bisa membawa Naya pergi ke tempat sepi. Ia bisa menjelaskan semuanya secara pribadi. Tetapi malam itu, ia tahu luka Naya juga terjadi di depan banyak orang. Maka pemulihannya tidak boleh disembunyikan. Ia naik ke panggung kecil tempat biasanya penyanyi lokal tampil. Mikrofon berdesis pelan. Naya membeku. Raka memandangnya dari atas panggung dengan wajah gugup yang sama sekali tidak mirip CEO besar. "Boleh saya bicara sebentar?" katanya kepada pengunjung. Orang-orang bersorak kecil, tidak tahu bahwa mereka akan menyaksikan pengakuan paling jujur dalam hidup Raka. Raka menarik napas. "Saya Raka Pradipta Aksara," katanya. "Banyak orang mengenal saya karena perusahaan, keluarga, dan berita. Tapi beberapa bulan terakhir, ada seseorang yang mengenal saya sebagai pelanggan cemberut yang sering membeli es rempah." Tawa kecil terdengar. Naya menutup wajahnya, malu sekaligus gemetar. Raka melanjutkan, "Dia tidak pernah meminta apapun dari saya. Tidak uang, tidak status, tidak kemudahan. Justru dia mengajarkan saya bahwa manusia tidak dinilai dari gedung tempat ia bekerja, tapi dari hati yang ia bawa saat memperlakukan orang lain." Suaranya mulai bergetar. Semua orang yang semula bercanda perlahan diam. Naya menatap Raka, dan untuk pertama kalinya, ia melihat pria itu benar-benar membuka dirinya. "Namanya Naya Larasati," lanjut Raka. "Dan malam ini, saya ingin meminta maaf. Bukan hanya karena saya pernah menyembunyikan siapa saya, tapi karena saya terlambat memahami ketakutannya. Saya pikir cinta cukup dengan datang dan berkata jujur. Ternyata cinta juga harus berani melindungi kehormatan orang yang kita cintai." Naya tidak mampu menahan air mata. Bu Salma yang datang bersama Arkan menggenggam tangan putrinya. Raka turun dari panggung, berjalan pelan ke arah Naya. Di sekeliling mereka, lampu pasar malam berkelip seperti bintang yang turun terlalu rendah. Musik komedi putar mengalun lembut. Semua orang menahan napas, seolah tahu, setelah begitu banyak luka, inilah saat yang ditunggu. Raka berhenti tepat di depan Naya. Ia tidak berlutut berlebihan, tidak membawa cincin mahal, tidak membuat janji yang terdengar seperti iklan. Ia hanya menggenggam mikrofon dengan tangan gemetar. "Naya," katanya pelan, "aku tidak bisa menjanjikan hidup tanpa masalah. Duniaku rumit, dan mungkin akan tetap ada orang yang bicara. Tapi aku bisa berjanji satu hal. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan kamu merasa sendirian di tengah keramaian." Naya menangis diam-diam. Raka tersenyum tipis. "Aku mencintaimu. Bukan karena kamu membuat hidupku mudah, tapi karena bersamamu aku ingin menjadi manusia yang lebih baik." Pasar malam hening beberapa detik, lalu riuh oleh tepuk tangan yang hangat. Naya tidak langsung menjawab. Ia menatap ibunya, menatap Arkan, lalu menatap gerobak kecil yang selama ini menjadi saksi hidupnya. Semua yang ia perjuangkan seperti berkumpul di detik itu. Ia maju satu langkah. "Raka," katanya, kali ini tanpa sebutan Pak, "saya takut. Sampai sekarang pun masih takut. Tapi saya lebih takut jika seumur hidup berpura-pura tidak mencintai kamu hanya karena mendengar suara orang lain."
Raka terdiam, matanya berkaca-kaca. Naya menghapus air matanya sendiri, lalu tersenyum. Jadi, kalau kamu bersedia berjalan pelan, saya mau mencoba. Sorak pengunjung meledak. Raka tertawa lega. Tawa yang dulu pertama kali muncul di bangku plastik dekat gerobak es rempah. Kirana menyaksikan semua itu dari kejauhan. Tidak ada kecemburuan di wajahnya. Hanya senyum kecil yang lega. Ia mendekati Naya setelah suasana mulai tenang. Jaga dia, kata Kirana. Naya menjawab lembut, kamu juga jaga dirimu. Dua perempuan itu saling mengangguk, seperti menutup bab lama tanpa permusuhan. Kirana kemudian memilih pergi melanjutkan studi bisnis sosial di luar kota, bukan karena kalah, tetapi karena akhirnya berani memilih hidupnya sendiri. Sementara itu, Raka kembali ke perusahaan dengan bukti yang membersihkan namanya. Bagas resmi diberhentikan dan diproses sesuai aturan. Untuk pertama kalinya, Raka tidak hanya memenangkan rapat, tetapi juga memenangkan keberanian untuk hidup dengan hatinya. Hubungan Raka dan Naya tidak langsung sempurna. Justru bagian paling indahnya dimulai dari hal-hal kecil. Raka belajar membantu Naya berjualan tanpa membuat semua orang canggung. Ia beberapa kali salah memberi kembalian, membuat Arkan tertawa sampai sakit perut. Naya belajar menghadiri acara resmi tanpa kehilangan dirinya sendiri. Saat orang-orang menatap gaunnya, ia tetap ingat bahwa harga diri tidak ditentukan oleh label pakaian. Bu Salma pun mulai menerima Raka, bukan karena kekayaannya, melainkan karena pria itu tidak pernah keberatan duduk di lantai rumah kontrakan sambil makan sayur bening. Pelan-pelan, dua dunia yang dulu terasa jauh mulai menemukan jembatan. Bukan jembatan emas, melainkan jembatan sabar. Beberapa bulan kemudian, Raka membuat keputusan besar. Ia tidak meminta Naya meninggalkan gerobaknya. Sebaliknya, ia membantu Naya membangun kedai kecil atas nama Naya sendiri, dengan sistem pinjaman yang jelas, bukan hadiah yang membuatnya merasa berutang perasaan. Kedai itu tetap memakai nama Es Rempah Senja. Letaknya tidak jauh dari pasar malam, agar Naya tidak lupa dari mana ia memulai. Di hari pembukaan, banyak pedagang datang membawa doa. Nyonya Amara juga hadir. Awalnya suasana kaku, tetapi Bu Salma menyambutnya dengan teh hangat. Dua ibu dari dunia berbeda duduk bersama. Tidak semua luka keluarga sembuh dalam sehari, tetapi setidaknya hari itu, mereka memilih tidak menambah luka baru. Nyonya Amara akhirnya berbicara kepada Naya. Ia mengaku dulu terlalu takut kehilangan kendali atas hidup Raka. Setelah suaminya meninggal, ia membangun keluarga aksara dengan disiplin keras, sampai lupa bahwa anaknya juga membutuhkan ruang untuk bahagia. Naya mendengarkan tanpa merasa menang. Ia hanya berkata, saya tidak ingin mengambil Raka dari keluarganya, Bu. Saya hanya ingin mencintainya tanpa harus merasa hina. Kalimat itu membuat Nyonya Amara terdiam lama. Lalu, untuk pertama kalinya, ia meminta maaf. Raka yang mendengar dari kejauhan menunduk, menahan haru. Kadang akhir bahagia bukan saat semua orang tertawa, tetapi saat seseorang yang keras akhirnya berani melembut dan mengakui kesalahannya. Setahun setelah malam pengakuan di pasar malam, Raka membawa Naya kembali ke tempat yang sama. Lampu biang lala masih berputar, musik komedi putar masih terdengar, dan gerobak lama Naya kini dijadikan pajangan kecil di depan kedainya. Raka mengajak Naya naik biang lala. Dari atas, kota terlihat seperti hamparan cahaya. Naya menggenggam pagar besi, lalu berkata, dulu saya takut berada di tempat tinggi. Raka menatapnya. Sekarang, Naya tersenyum. Masih takut. Tapi kalau turunnya bersama kamu, saya berani. Raka tertawa pelan. Di puncak biang lala, ia mengeluarkan cincin sederhana. Bukan yang paling mahal, tapi dipilih dengan hati paling serius. Naya menangis bahkan sebelum Raka bertanya. Raka melamar Naya di atas biang lala, di bawah langit Suralaya yang penuh cahaya. Dan tentu saja, Naya menjawab iya. Bukan karena Raka CEO kaya, bukan karena hidupnya mendadak seperti dongeng, tetapi karena pria itu sudah membuktikan bahwa cinta sejati tidak merendahkan, tidak memaksa, dan tidak membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Dari pasar malam sederhana,
Mereka belajar bahwa bahagia kadang datang ketika dua hati berani saling memilih, meski dunia sempat meragukan. Jadi, untuk kamu yang sedang menunggu cinta yang tulus, semoga hatimu dipertemukan dengan seseorang yang tidak hanya datang saat mudah, tapi tetap menggenggam saat hidup terasa berat. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, boleh dukung dengan cara sederhana. Semoga hari-harimu dipenuhi kebaikan, rezeki yang lapang, dan cinta yang menenangkan.